Halo Gadur semua, apa kabar? Kembali kita akan mereview sebuah electric vehicle yang ini pernah menjadi EV yang terlaris, khususnya di segmen medium crossover. Ya, ini dia Omoda E5. Sebelumnya mohon abaikan stiker yang menempel di bagian samping bodi mobil ini, karena kebetulan unitas yang sedang sama kita adalah unit demo, atau bahkan juga ini mobil pernah dipakai untuk acara kenegaraan belum lama ini. Makanya untuk agar lebih dikenal orang, mobil ini diberikan stiker di bodi sampingnya. Oke, itu cuma sepintas saja. Sekarang kita akan bahas eksterior dari Omoda E5. Kita mulai dari depan dulu ya. E5 ini merupakan varian atau model listrik dari Omoda 5. Makanya secara keseluruhan ini plek-ketiplek sama banget kayak Omoda 5. Tapi yang paling beda tentu ada di fascia depan. Dia ini lebih clean, lebih rapi karena lebih banyak bagian yang tertutup dengan bodi. Seperti misalnya kita lihat ini bagian fascia depan itu hampir nggak ada lubangnya kecuali di bawahnya, itu untuk juga mengejar aerodinamika. Dan logonya adalah Omoda, bukan Cherry kayak di Omoda 5. Dan di balik ini adalah tempat untuk mengecasnya, dan nanti akan saya tunjukkan di mana tombol untuk membuka tempat charger ini. Lalu kita ke samping. Ini juga peleknya beda dengan Omoda 5. Dia lebih tertutup, palang 5, dan menggunakan bump dari Kumho untuk merek OEM-nya. Ukurannya sendiri adalah 215/55/18. Oh ya, saya tadi hampir lupa. Di bagian depan ini, di bagian lampu atas, ini maksudnya lampu LED ya, dia lebih sipit dan lebih tajam ketimbang punya Omoda 5, yang mana ini juga membuatnya jadi tampak lebih futuristik. Terus kita ke belakang. Ya, bisa dilihat juga nggak ada beda yang signifikan dengan Omoda 5. Tapi lagi di sini logo yang adalah Omoda, bukan Cherry, dan namanya E5. Di balik kapnya kita bisa lihat ini ada sebuah kompartemen terbuka yang cukup besar ukurannya. Bahkan mungkin kalau kita iseng naruh helm di sini bisa dimuat dengan baik. Dan beberapa pengaturan atau untuk hal-hal vital di mobil ini juga bisa kita otak-atik ya, karena bisa dilihat ini untuk nambah wiper dia nggak pakai tutup, langsung kelihatan di mana letaknya. Ini untuk minyak rem, maaf, ini minyak rem di sini dia speknya adalah 24. Berarti ini untuk radiator. Di sini untuk aki kelistrikan. Dan di sini adalah baterai dan motor listriknya. Terkait soal teknis, berapa kapasitas baterainya, silahkan dibaca. Berikut saya cantumkan datanya untuk spesifikasi dari baterai Omoda E5. Dan satu yang menarik adalah dia ini bagasinya, maksudnya kapnya langsung memakai pegas yang bisa menahan secara otomatis. Ini juga lah yang menambahkan kesan mahal pada mobil ini. Lanjut, kita akan bahas interior dari Omoda E5. Meskipun di luar dia ini punya kemiripan yang hampir bisa dibilang 100%, tapi di kabin beda. Bisa kita lihat dia punya desain dashboard yang beda dari Omoda 5. Dan menurut kami desain dashboard di Omoda E5 ini terlihat lebih mewah ketimbang di Omoda 5 yang lebih minimalis bentuknya. Dan dia ini di atas ada panel yang mirip wood panel ya, dan pastinya ini bahannya kulit, dan di atas pun juga kulit.
Dan di door trim juga ini menggunakan ban empuk. Sementara di jok untuk penumpang depan dan pengemudi sudah menggunakan model ala bucket seat. Dan terkait warna kabin ya, dia ini menggunakan kombinasi warna biru dongker dan warna gading. Yang mana pemilihan warna ini kami rasa berhasil membuatnya jadi tampak mewah. Lalu kita lihat ini di setir, lagi-lagi logonya adalah Omoda bukan Chery. Dan setirnya di bagian bawah ini dia ada aksen yang mirip warna bronze bisa dibilang ya. Ya ini juga lagi-lagi turut meningkatkan sedikit kesan mewahnya. Dan audio dia mereknya Sony dengan kualitas suara yang bagus. Oh, itu kalau kalian lihat ada sensor atau kayak radar ya yang kedip-kedip, itu adalah untuk memonitor mata kita. Jadi kalau misalnya kita meleng atau misalnya kita tidak fokus ke depan, maka sistem ini akan mendeteksi kalau kita sedang tidak konsentrasi atau terdistraksi. Kalau sudah terbaca seperti itu, maka akan keluar peringatan di instrumen cluster kalau kita sedang tidak fokus. Oke, itu soal instrumen cluster kita juga akan bahas. Di sini semua tentang kendaraan terpampang lengkap ya. Mulai dari speedometer, terus berapa banyak tenaga yang keluar. Lalu juga kalau kita jalan akan terlihat marka jalannya, trip A, trip B dan sebagainya, MID itu semua terpampang di sini. Intinya untuk fitur penunjang berkendara, mobil ini sudah sangat lengkap. Lalu di head unit, dia ini seperti ini tampilannya. Ada navigasi, ada audio, telepon, vehicle setting, bahkan juga ada video, Apple CarPlay, dan Android Auto. Untuk Android Auto dan Apple CarPlay pastinya bisa diatur dengan cara wireless. Di bagian kanan dashboard ini terdapat tombol-tombol pengaturan lampu, pembuka rumah charger, serta membuka dan tutup pintu bagasi. Untuk membuka rumah charger, dia memang harus ditekan dari sini. Tapi kalau mau nutup, kita harus melakukannya secara manual. Artinya kita perlu keluar dulu baru bisa nutup. Nggak bisa ditekan dari situ untuk nutupnya. Sekarang kita akan bahas soal akomodasi di bangku belakang. Ini bisa dilihat saya tingginya 175 dan mendapatkan headroom yang lumayan. Ini 5 jari lebih. Jadi untuk penumpang dewasa ataupun yang lebih tinggi dari saya badannya, dijamin akan merasa kesempitan kalau duduk di belakangnya. Terus ada apa aja di sini? Sini saya tunjukin. Untuk legroom bisa dilihat ini saya dapat 3 jari, dan ini pun didapat karena dia punya bagian tengah jok depan yang melengkung. Alhasil bisa dapat legroom yang sedikit lumayan. Lalu di sini ada ventilasi AC, cuma ada satu, dan pastinya itu bergantung sama yang di depan untuk soal dinginnya. Dan ada 2 buah slot, yang satunya Type-C dan satu lagi untuk USB biasa. Serta di sini di bagian tengahnya kalau kita turunin ada cup holder 2 buah, dan pastinya kantong di belakang bangku pengemudi serta penumpang depan. Overall, kalau menjadi penumpang belakang Omoda E5 ini masih terasa mumpuni, bahkan untuk orang yang punya postur yang tinggi besar sekalipun. Dengan adanya perbedaan layout dan desain dashboard antara Omoda 5 dengan Omoda E5, tentu ini berimbas pada letak tuasen serta transmisi. Pada Omoda E5, tuasennya berada di sebelah kiri. Ini kayak mobil Eropa ya. Dan bisa dilihat ini untuk yang di ujung adalah untuk air wiper. Lalu ini untuk pengaturan wiper, dia udah ada autonya, dan yang sebelahnya itu adalah untuk pengaturan wiper belakang. Sementara tuas transmisi ada di sebelah kanan. Ini lagi-lagi kayak ini ya, kayak Mercedes-Benz tapi belakangan mobil listrik Cina.
sudah banyak yang menggunakan layout, tuas sen dan transmisi seperti Mercedes-Benz. Oke, itu soal tuas. Dan di sini juga saya mau memperlihatkan hal yang unik. Di E5 itu dia ada ambient light, dan itu bahkan ada siluetnya. Dan ambient light ini dia bisa berganti-ganti warna atau memainkan warnanya itu mengikuti alunan irama atau ketukan dari lagu atau musik yang sedang diputarkan. Jadi semakin ngebeat, semakin cepat tempo lagunya, maka dia akan cepat untuk ganti-ganti warna. Terus kita bahas lagi soal head unitnya. Ternyata kalau kita turunkan begini, di sini cukup banyak pengaturan ya. Misalkan dia ada auto hold, ada electronic parking untuk cas, terus juga ada stability control, ada AVM, hill descent control, dan radar. Kami sebenarnya lebih senang kalau misalkan pengaturan-pengaturan itu ditaruh dalam bentuk tombol fisik. Jadi kalau kita perlu, kita cuma tinggal tekan, nggak usah repot-repot mengotak-ngatik head unit. Oke, Gadwars, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari review Chery Omoda E5. Awalnya kami sempat bertanya-tanya kenapa mobil ini bisa menjadi crossover EV terlaris di Indonesia. Tapi setelah kami menjajalnya, akhirnya kami pun dapat jawabannya. Karena yang pertama, jelas kami yakin karena faktor desain eksterior. Mobil ini memang punya desain eksterior yang futuristik, sporty, dan keren. Makanya kami yakin semua orang dari berbagai kalangan dan usia pun pasti akan bisa dengan mudah menyukai desain eksterior Omoda E5. Nggak cuma di luar, di dalamnya pun dia juga punya desain interior yang mewah dan berkelas. Itu saja enggak, dia punya fitur yang lengkap, baik itu fitur hiburan maupun fitur untuk keamanan dan penunjang keselamatan berkendara. Apalagi dia ini juga fun to drive, karena dia punya handling yang cukup responsif, tenaganya juga besar. Intinya masalah fun to drive, mobil ini memang perlu diacung jempol. Dia menyenangkan untuk dikendarai. Gak cuma itu, dia juga punya konsumsi listrik atau baterai yang terbilang hemat. Makanya kalau kita bawa mobil ini jauh, kita nggak akan takut akan kehabisan baterai dalam waktu yang cepat. Dan soal jarak tempuh pun dia ini juga masih terbilang jauh ya untuk mobil sekelasnya. Dia ini kalau baterai penuh bisa berjalan hingga 430 km. Terakhir, dia punya harga yang masih terbilang kompetitif di kelasnya. Ya makanya ini adalah pilihan yang sangat menarik untuk mobil di segmen medium crossover ini. Oke, Gadwars, sekian hasil review kami mengenai Chery Omoda E5. Kalau ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin dikomentari, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau suka mohon di like, jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami agar kami semakin semangat untuk menyajikan berbagai review dari kendaraan yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.